Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Anda kembali menyaksikan Gorontalo Menyapa bersama saya Yayat Hidayat. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan membahas topik yang tentunya menarik untuk Anda simak. Di mana kali ini kita akan membahas berkaitan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dan tentu sesuai dengan tema kita hari ini, kita juga sudah mengundang narasumber yang tentunya berkompeten juga di bidangnya. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Zulham PhD. Ini merupakan pengamat pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Iksan Gorontalo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Pak Zulham ya, saya panggilnya. Oke Pak Zulham. Oke Pak Zulham, ini protokol kesehatan dijaga terus Pak ya? Insya Allah. Terus. Oke, baik. Dan juga narasumber kita yang kedua adalah Ibu Rina Taib, SPMM. Ini selaku Kabid PSP. Ini PSP Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Rina? Ya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari kantor berarti langsung ke sini Bu ya? Iya. Luar biasa memang. Oke, protokol kesehatan dijaga terus Bu ya. Iya, Oke, baik. Dan tentunya pemirsa perlu kami informasikan pula bahwa dalam produksinya setiap hari TVRI Gorontalo terus menerapkan protokol kesehatan sehingga kita semua bisa terhindar dari virus COVID-19. Dan tentu seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema kita hari ini berkaitan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Sejauh ini mungkin ada beberapa keluhan-keluhan juga dari petani berkaitan dengan kemana gitu pupuk bersubsidi. Apakah kemudian mereka masih akan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini? Nah, langsung kita konfirmasi kepada narasumber kita. Mungkin saya terlebih dahulu kepada Ibu Rina. Bu, ini terkait dengan keluhan petani tentang pupuk bersubsidi ini. Apakah kemudian memang saat ini langka Bu pupuk subsidi ini? Maaf Pak, terkait dengan alokasinya ini justru kita sudah berangkat dari angka yang besar Pak. Kalau tahun kemarin misalnya urea kita cuma 34.000 ton dalam setahun, ini kita sudah berangkat dengan angka 38.000 sebetulnya. Ya, jadi memang sebenarnya kalau dilihat ya sebenarnya bukan itu persoalannya Pak, tapi ada regulasi yang kemudian orang menganggap bahwa sulit mendapatkan pupuk Pak. Berarti pupuk ini tersedia sebenarnya Bu ya, tetapi mungkin ada regulasi yang baru yang kemudian tidak diketahui. Mungkin bisa dijelaskan juga Bu. Beberapa regulasi yang ada di Permentan terbaru yang untuk 2021 nomor 49 tahun 2020. Nah, itu yang berubah itu dari metodenya. Misalnya seperti dulunya petani bisa mengakses pupuk bersubsidi itu hanya menggunakan RDKK, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Nah, setelah tahun 2021 sudah berubah menjadi elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi sudah terdaftar dalam aplikasi yang sudah dibuat oleh Kementerian Pertanian. Nah, kemudian ERDKK ini lagi akan ditindaklanjuti dengan nanti sementara berproses kartu tani Pak. Ya, sehingga petani akan mengakses itu dengan menggunakan kartu tani untuk penebusan pupuknya. Kemudian rekomendasi Pak. Nah, ini yang mungkin sedikit menimbulkan persoalan karena dulunya itu seluruh Indonesia itu kita menggunakan komposisi untuk semua komoditi per hektarnya itu urea 200 kilo dan NPK-nya 300 kilo. Itu berlaku untuk seluruh lahan yang ada di Indonesia, baik tanah subur dan tidak subur sama gitu. Sama ratakan gitu. Ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pengkajian oleh Balai Litbang Kementerian Pertanian, ternyata terdapat perbedaan. Ada yang membutuhkan urea dalam jumlah yang besar, ada pula yang NPK-nya sedikit, ataupun sebaliknya Pak. Dan mungkin perlu juga ditambahkan dengan pupuk lainnya seperti ZA, ada yang harus disuplai dengan mungkin SP36 gitu, sehingga sudah diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Permentan yang terakhir yang diterbitkan bahwa regulasinya sudah dibuat per kecamatan Pak, sehingga kecamatan A dengan kecamatan B pasti berbeda penggunaan pupuknya. Mungkin itu yang sebetulnya sedikit bergejolak di petani, bukan karena kelangkaan pupuk. Dan kemudian untuk ERDKK sendiri, ternyata setelah
dibuatkan dalam aplikasi ERDKK, banyak petani yang tidak masuk ke dalam aplikasinya gitu ya. Masih banyak petani yang tidak masuk sementara dia punya lahan gitu. Karena dulunya itu hanya menggunakan RDKK manual. Sekarang sudah masuk di sistem, masih banyak yang ternyata belum bisa mengaksesnya karena tidak masuk dalam sistem itu. Oke, baik. Nah, ini mungkin sudah dikonfirmasi langsung oleh Ibu Rina ya, berkaitan dengan bukan langka, tersedia, tetapi mungkin ada regulasi baru gitu, Bu ya. Oke, saya mungkin ke Pak Zulham. Pak Zulham, ini berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rina tadi, bahwa memang tidak ada kelangkaan. Justru tersedia 38.000 bahkan, Bu ya, tadi sudah disebutkan, dan mungkin lebih kepada regulasinya. Mungkin bagaimana dari Pak Zulham sendiri menanggapi hal ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang masalah kelangkaan pupuk ini kan bukan persoalan yang baru. Ini sudah terjadi bertahun-tahun dan ini terjadi bukan hanya di Gorontalo. Nah, dalam penyaluran pupuk, distribusi pupuk itu kan sebenarnya ada jalur-jalurnya. Mulai dari line 1 sampai line 4. Jadi sebenarnya kalau mau ditelusuri, telusuri saja itu. Follow the line. Di bagian mana sih sebenarnya distribusi pupuk itu mengalami kendala. Nah, di line 1 misalnya memang sudah ada kendala. Misalnya gini. Jadi betul tadi dikatakan oleh Bu Rina ya, bahwa sekarang itu kan diajukan melalui IRDKK. Tapi ya memang faktanya sekarang itu yang diajukan di IRDKK tingkat nasional itu sekitar 24 juta ton ya untuk pupuk subsidi, tapi yang disetujui itu cuma sekitar 8 sampai 9 juta ton. Jadi memang tidak sampai 50%. Jadi pada tingkat paling atas saja itu memang pada dasarnya sudah ada pengurangan gitu, meskipun tetap ada perjuangan untuk menambah alokasi anggaran untuk pupuk bersubsidi itu. Nah, kemudian kalau kita telusuri lagi, memang untuk tanggung jawab kita di tingkat provinsi sampai kabupaten itu kan line 2 sampai 4. Jadi line 2 itu kan di provinsi. Kemudian 3 di kabupaten dan 4 itu di kecamatan desa. Nah, di situ memang harus kita telusuri, harus dipetakan sebenarnya ini persoalan distribusi ini sebenarnya paling parah itu di mana. Kita harus bisa petakan itu. Kalau tadi dikatakan oleh Ibu Rina, salah satu itu memang di line terakhir dari pengecer ke petani. Nah, di sini memang betul ada dampak dari kebijakan baru itu kartu tani. Ya, sebenarnya ada jawaban sih, bahwa jadi kan gini, ini persoalannya di tingkat petani itu masih simpang siur. Ada yang menganggap bahwa untuk mencairkan pupuk organik itu harus pakai kartu tani. Sementara sebenarnya tidak perlu, karena ini kan masih masa transisi. Ini kan baru diberlakukan dari kartu tani, dari tadinya cukup dengan KTP saja boleh, kemudian loncat ke kartu tani, tapi kan kartu tani kan belum sepenuhnya terdistribusi. Nah, oleh karena itu masa transisi ini memang harus dijaga, jangan sampai informasi ini tidak sampai sepenuhnya kepada petani, sehingga mereka merasa bahwa kalau saya tidak punya kartu tani berarti saya tidak bisa mendapatkan pupuk yang sudah didaftarkan oleh penyuluh melalui IRDKK tersebut. Nah, itu baru satu persoalan. Belum lagi masalah petani yang tidak terdaftar di IRDKK. Misalnya karena mereka tidak punya kelompok tani. Jadi memang ini persoalannya kita harus berani dulu memetakan di bagian mana sih sebenarnya kita membutuhkan langkah seperti apa, karena memang persoalannya tidak sama di setiap tempat. Oke, tapi tadi mungkin sudah disampaikan, mohon maaf saya potong Pak Zulham, bahwa tadi sudah disampaikan Ibu Rina bahwa memang sudah ada pengkajian juga lebih kepada kira-kira berkaitan dengan kebutuhan pupuk di tiap-tiap kecamatan atau mungkin desa. Bagaimana Anda menanggapi? Iya, memang ada. Jadi namanya itu kan pemupukan berimbang sesuai spesifik lokasi. Pemupukan itu memang spesifik lokasi. Jadi hasil kajian itu kan kondisi tanah itu memang semuanya tidak sama. Tetapi kembali lagi ke situ, itu kan rekomendasi dari Litbang Pertanian, kemudian dibawakan oleh penyuluh kepada petani, tetapi tetap saja pesannya itu kan lewat penyuluh melalui IRDKK. Jadi ketika ada persoalan di tingkat petani, yaitu persoalan administrasi, meskipun ada rekomendasi seperti, karena menurut saya bisa kita lihat di permennya itu sebenarnya tidak jauh beda. Mungkin ada yang 250, ada yang 300, segala macam. Tetapi tetap saja ketika mereka persoalannya adalah di maladministrasi, misalnya ketidaktahuan petani bahwa bagaimana caranya mencairkan ini pupuk bersubsidi yang ada di pengecer, meskipun pesanan mereka sudah sesuai dengan rekomendasi, dengan sesuai dengan spesifik lokasi, tetap tidak akan bisa cair ke mereka kalau mereka tidak
mereka menganggap bahwa saya tidak bisa mencairkan kalau tidak punya kartu tani gitu. Jadi pesan-pesan seperti ini, informasi seperti ini itu harus masif kepada petani bahwa tidak mengapa sebenarnya dengan menggunakan KTP pun saat ini masih diperbolehkan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena gitu. masih masa transisi juga gitu Pak ya. Ya, Oke, baik, saya ke Ibu Rida lagi. Bu Rida, tadi mungkin mengonfirmasi apa yang disampaikan oleh Pak Zulham bahwa memang kira-kira mungkin apakah kemudian sudah diketahui oleh para petani atau mungkin kelompok tani sehingga keberadaan dari ERDKK ini, Bu? Ya, baik, terkait dengan ERDKK itu sebetulnya sosialisasinya kan bukan nanti tiba-tiba 2001 selesai. Sebetulnya dia bertahap regulasinya, penginputan pun ditutup tahap pertama itu 28 November. Kemudian karena masih terjadi banyak persoalan di tingkat petani, di tingkat kelompok, maka dibuka lagi di bulan Januari, diberikan ruang lagi untuk mengedit lagi, mengecek lagi mana yang belum terinput dan lain-lain sebagainya masih bermasalah. Nah, sehingga dengan beberapa regulasi itu diharapkan sebetulnya di tahun ini sudah tercover semuanya. Tetapi karena sistemnya sudah secara nasional diberlakukan menggunakan IRDKK, maka mau tidak mau petani ya harus berusaha bagaimana caranya agar masuk gitu ke dalam Menyesuaikan sistem. gitu Bu ya. Tetapi memang untuk tahun 2021 itu sudah ditutup per 15 Januari Pak. Oke. Itu tahap keduanya. Nah sekarang petani yang belum terdaftar di IRDKK, kami dari Dinas Pertanian sudah melakukan sosialisasi sampai ke tingkat kabupaten kota, sudah berulang kali kami melakukan pertemuan. Setiap kali kami ada kegiatan di kabupaten kota pun sudah kami menyampaikan itu. Nah kami berharap untuk tahun depan ini akan dibuka, direncanakan bulan April sampai November lagi untuk pembukaan IRDKK 2022, maka petani yang tidak masuk dalam kelompok ataupun yang tidak terinput karena sulitnya mungkin NIK-nya sulit diperoleh, termasuk kartu keluarganya. Nah mungkin kami menghimbau melalui kesempatan ini juga sekaligus kami mensosialisasikan mungkin sekarang sudah saatnya lagi dikumpulkan lagi untuk diinput lagi di IRDKK tahun 2022. Nah terkait dengan kartu tani kami belum menerapkan sepanjang belum ada kartu tani di tangan petani, maka petani masih bisa menggunakan IRDKK yang sudah terdaftar sebelumnya gitu. Tapi kalau kartu tani masih bertahap Pak. Kita mungkin setahun ini karena jumlah petani saja yang sudah terdaftar di IRDKK kita itu ada 142.000 sehingga ini agak seprovinsi Gorontalo ya. Ada 142.000. Nah, ini yang harus diterbitkan by one. Setiap petani harus menggunakan kartu taninya. Nah, itu berprosesnya ada di perbankan. Yang ditunjuk untuk kartu tani adalah Bank BNI. Gitu. Oh oke, baik. Ini untuk proses pencairannya Bu ya. Ya. Oke, nah untuk regulasi ini sebenarnya sejak kapan? Artinya tadi sudah disampaikan Bu ya, Ibu Rina bahwa sebenarnya ini tidak bisa kemudian ketika 2021 kemudian langsung diketahui oleh petani semua, tidak. Jadi sebenarnya regulasi ini dimulai dari kapan Bu? IRDKK itu sudah mulai diinformasikan ke petani lebih intensnya itu 2 tahun terakhir Pak. Sebelumnya sudah ada tapi belum terlalu informasinya masih belum terlalu jelas di tingkat petani. Nah, 2 tahun terakhir itu memang sosialisasinya sudah cukup Pak, tapi kadangkala memang ada keengganan mungkin petani atau mungkin juga pada saat petugasnya mengunjungi petaninya itu sementara petaninya tidak berada di tempat dan lain-lain sebagainya. Nah ini yang menyebabkan masih ada petani yang tercecer sebetulnya tidak terinput di IRDKK. Nah, ini juga sebetulnya kami sangat berharap kepada instansi manapun yang mungkin bisa kami informasikan terkait dengan persyaratan untuk pupuk bersubsidi, maka mungkin
kami bisa juga berkoordinasi lah dengan teman-teman yang mungkin bisa menyampaikan informasi ini ke petani. Oke, baik. Ini semakin menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita hari ini berkaitan dengan tema kita, kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dan perlu saya informasikan untuk Anda pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan Gorontalo Menyapa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di sini melalui line telepon kami yang sudah tertera di layar kaca Anda. Mungkin ada petani yang kebetulan melihat tayangan ini dan mungkin belum juga terdaftar, mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, mungkin terlewatkan mungkin Bu ya. Nah, mungkin bisa langsung saja menghubungi kami di sini di line interaktif yang sudah tertera di layar kaca Anda. Kita akan kembali Gorontalo Menyapa, tetaplah bersama kami. Marilah semua dari segala penjuru, ayo kita bersama-sama rame-rame ke Parakololo. Hey hey hey, marilah semua dari yang muda sampai yang tua, hati yang sedih menjadi senang kalau sudah di Parakololo. Semua bergembira, bercanda ria, apalagi berpasang-pasangan. Hati pun senang dan bahagia, selalu ingat Parakololo. Parakololo, oh Parakololo, di Parakololo, oh oh Parakololo. Menikmati sekali ya kelihatannya. Menikmati, alhamdulillah, karena saya mungkin pemikiran ini agak tidak populer ya, tapi saya ingin menyelesaikan banyak hal di usia muda, sehingga di usia tua saya bisa memilih apa saja yang saya suka untuk dikerjakan. Apa mimpi di usia tua? Pengennya sih bercocok tanam ya. Bercocok tanam, asing plastik. Yes, punya kebun sendiri, kemudian bisa ngambil cabai dari kebun sendiri gitu. Oke. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan masih dengan tema kita hari ini, kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Dan untuk Anda yang baru saja menyaksikan tayangan Gorontalo Menyapa, saya perkenalkan lagi narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Bapak Zulham PhD selaku pengamat pertanian Fakultas Pertanian Unisan Universitas Iksan Gorontalo, dan yang kedua adalah Ibu Rina Taib SPMM selaku Kabid PSP atau Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Kita sudah bahas banyak sekali berkaitan dengan distribusi pupuk bersubsidi ya. Saya ke Pak Zulham. Pak Zulham ini menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi, bahwa sebenarnya memang sosialisasi itu sudah dilaksanakan sejak jauh-jauh hari, tetapi masih ada juga petani yang mungkin terlewatkan. Katakanlah mungkin mereka yang tidak sempat mendaftar atau dan lain sebagainya. Apa kira-kira hal-hal yang mungkin menjadi perhitungan dari petani sendiri, Pak? Ya, yang pertama mungkin, jadi kan gini, pertanian itu kan kegiatan yang dinamis, ya di lapangan kan. Makanya terkadang tidak nyambungnya itu ketika kita melakukan satu kegiatan, kita punya jadwal, sementara di petani itu kan dinamis. Hari ini mereka memupuk misalnya di satu lahan, di tempat lain besoknya pindah lagi di mana jadi buruh tani apa segala macam. Jadi memang di situ tantangannya ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan kebanyakan yang melakukan sosialisasi kan tingkat penyuluh. Sementara jumlah penyuluh ya memang kita akui memang masih terbatas. Ya. Idealnya itu kan satu penyuluh satu desa, tapi kalau kita lihat sekarang kan mungkin tidak seperti itu ya. Mungkin ada satu penyuluh dua desa. Bayangkan kalau satu desa ada ratusan petani di situ, ya mereka harus merangkum datanya itu semua. Memang sih betul bahwa jadi ini kan gunanya, ini teknologi sebenarnya tujuannya untuk memudahkan. Jadi tadinya yang bayar pakai cashless dengan kartu tani. Kemudian tadinya RDKK itu disusun diketik apa segala macam.
sekarang tinggal diinput ke IRDKK. Tapi sebenarnya kalau IRDKK itu lebih ke penyuluhnya. Nah, petani itu hanya menyiapkan data sebenarnya, menyiapkan data nama kelompoknya apa namanya, nomor KTP-nya berapa kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan pupuknya segala macam. Itu saja sebenarnya kuncinya, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data itu dari petani. Nah, memang ya di satu sisi memang ya bukan berarti tidak ada sosialisasi ya, sosialisasi ada, tapi ya namanya juga jangkauan pertanian itu kan jauh lebih luas. Ini kan bukan kayak perkotaan yang lingkupnya kecil kan. Ya satu kali sosialisasi di sekolah ratusan orang tahu. Kalau di pertanian kan tidak mungkin. Datang di satu lahan yang hadir paling 2-3 orang di situ, memang harus menyebar ya. Jadi memang ini harus ada sedikit kita kerja lebih keras untuk harusnya jemput bola gitu. Dari Dinas Pertanian itu mestinya kita usahakan semasif mungkin itu lakukan jemput bola. Bagaimana caranya itu data-data untuk kebutuhan petani itu bisa diperoleh untuk masuk ke dalam IRDKK itu. Artinya ini hanya untuk satu segmen ya, untuk masalah IRDKK itu. Nah, kemudian hal yang tadi bagaimana informasi itu bisa sampai ke petani bahwa begini loh sebenarnya cara mencairkan pupuk bersubsidi itu. Jadi dia tidak simpang siur. Ya, dia tidak simpang siur. Mereka jangan sampai mereka ada kekhawatiran lagi bahwa saya harus punya kartu tani lah, harus punya inilah. Nah, tapi memang kita harus akui bahwa masih banyak petani yang memang tidak sampai sosialisasi ke mereka. Bukan cuma masalah RDKK, Pak, tapi bahkan di tingkat membentuk kelompok tani sekalipun masih banyak petani yang masih belum punya kelompok tani. Dan ini kan kelompok tani harus didaftar lagi di RDKK itu supaya bisa dimasukkan datanya di IRDKK. Itu kan sistemnya online. Jadi penyuluhnya yang lakukan input data itu setelah mengambil data dari petani. Jadi bukan petani yang input datanya sendiri, mereka cuma menyiapkan saja data itu kepada penyuluh. Cuma memang ini mudah untuk tingkat petani karena mereka menyiapkan data, tapi memang ya harus kita butuh kerja keras dengan jumlah penyuluh di lapangan, orang lapangan kita yang masih sangat terbatas, ya harus ada strategi tertentu bagaimana caranya itu bisa disosialisasikan secara masif. Nah, bagaimana dengan kemudian ketika siapa tahu mungkin, artinya ini asumsi saya mungkin ketika ada petani yang kemudian menolak untuk kemudian didata. Ya mungkin saja ya karena kemarin juga ada beberapa katanya yang enggan memberikan KTP apa segala macam ya, mungkin itu faktor-faktor tertentu ya, tapi itu kan tidak terjadi di semua tempat. Jadi memang masalah kelangkaan pupuk atau kesulitan mengakses pupuk ini memang sangat kasuistik ya. Di satu desa bisa beda persoalannya di desa yang lain. Nah, disitulah dibutuhkan bagaimana kita bisa memetakan apa sih masalah yang terjadi di kecamatan mana gitu untuk bisa segera diselesaikan. Ya. Oke, baik. Saya ke Ibu Rina lagi. Bu Rina, kalau tadi sesuai dengan penyampaian dari Pak Zulham, saya memang harus ada langkah lebih lagi dari kerja ekstra mungkin ya, lebih tepatnya dari penyuluh pertanian khususnya kepada petani-petani di tingkat pertanian sehingga mereka betul-betul paham tentang keberadaan dari IRDKK ini sendiri. Sebenarnya kalau dari sejauh ini apa saja yang memang sudah dilakukan khususnya dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo berkaitan dengan regulasi ini, Bu? Oh, baik, Pak. Terkait dengan IRDKK itu sendiri sebetulnya kan kita berangkat dari RDKK. Nah, RDKK itu sebetulnya itu kewajiban petani sendiri untuk membentuk, untuk menyusun rencana kebutuhannya di dalam kelompok itu sehingga kita bisa mengetahui bahwa kelompok ini membutuhkan jumlah pupuk sekian gitu. Nah, jadi RDKK itu sendiri adalah kewajiban petani untuk menyusunnya gitu. Nah, kemudian yang membina kelompok itu memang penyuluh gitu. Nah, memang kita kembali lagi keterbatasan petugas kita di lapangan yang mungkin tidak bisa keseluruhannya membentuk atau memfasilitasi petani untuk berkelompok atau mungkin ada petani yang enggan untuk berkelompok. Itu butuh strategi khusus memberikan sosialisasi bahwa berkelompok itu penting gitu. Nah, karena keterbiasaan mereka kemarinnya mudah mengakses pupuk sehingga menganggap bahwa berkelompok ini ya sama saja seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, tetapi karena kita sudah diajak berkelompok dengan menggunakan aplikasi IRDKK, maka mau tidak mau petani itu harus kita rekrut juga. Tetapi memang ada juga permasalahan di tingkat petani, misalnya saya
si petani A itu punya lahan di 2 tempat, kan maksimal 2 hektar per orangnya. Dia punya di desa A 1 hektar, di desa B 1 hektar. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem IRDKK, tidak terbaca, Pak. Artinya sehingga menyebabkan yang bersangkutan tidak keluar namanya. Itu juga sebetulnya satu kasus yang menyebabkan kenapa petani ini tidak keluar namanya di aplikasi atau di sistem IRDKK. Karena seharusnya ketika ada di 2 lokasi yang berbeda, yang dibaca oleh sistem satu, bahkan bisa jadi dua-duanya hilang. Nah, kebanyakan yang terjadi seperti itu, sehingga banyak petani juga yang tidak tercover karena itu, karena dia berada di 2 tempat. Seharusnya yang misalnya di desa A namanya mungkin si pemiliknya, di desa B itu seharusnya penggarapnya yang dimasukkan ke dalam IRDKK. Karena IRDKK petani pemilik, pemilik penggarap ataupun penggarap semuanya bisa masuk ke dalam aplikasi IRDKK. Karena kita dibatasi dengan luasan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu masing-masing 2 hektar per orang. Oke, baik. Nah, pemirsa, memang menarik sekali apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita berkaitan dengan tema kita hari ini, kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi lagi kepada Ibu Rina tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zulham, bahwa memang dari sekian banyak yang kemudian diajukan berkaitan dengan pupuk bersubsidi ini kadang memang tidak terpenuhi secara penuh gitu. Nah, kira-kira dari Ibu Rina sendiri menjawab hal ini seperti apa, Bu? Ya, baik, Pak. Kebutuhan kita sebetulnya kalau kita menghitung kebutuhan urea sendiri untuk Provinsi Gorontalo dengan luasan lahan yang ada, kita butuh lebih kurang itu 75.000 ton. Nah, yang dipenuhi setiap tahun mungkin hanya sekitar 40% dari angka itu. Nah, tetapi sepanjang selama ini yang terjadi bahwa dengan kuota yang diberikan selama ini tetap mencukupi untuk kebutuhan petani kita, karena kita juga mempertimbangkan daya beli petani itu sendiri. Misalnya kita sudah alokasikan, yang bersangkutan punya alokasi 2 hektar, tetapi karena mungkin biaya usaha taninya yang sangat terbatas sehingga dia tidak bisa mengakses keseluruhan alokasi yang diberikan kepada petani yang bersangkutan, sehingga itu juga salah satu faktor yang menyebabkan kenapa kebutuhan kita yang harusnya 75.000 ton tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat sesuai dengan apa yang tertera dalam IRDKK kita. Oke, baik. Nah, ini kalau saya mungkin ke Pak Zulham lagi. Pak Zulham, ini berkaitan dengan daya beli. Apa kemudian memang dari segi daya beli ini sendiri, Pak, memang tidak semua petani kemudian bisa membeli pupuk walaupun pupuk bersubsidi, Pak? Iya, artinya begini, kan tadi kan ada kebutuhan pupuk itu sesuai dengan spesifik lokasi. Ya, artinya begini, itu kan muncul dari angka matematis ya, artinya dari sisi penelitian bahwa kalau mau hasilnya maksimal, ya memang harus memenuhi kebutuhan seperti itu. Ya, tapi memang betul faktanya di lapangan, karena kan untuk melakukan usaha tani itu kan petani itu bukan hanya keluar uang untuk pupuk, bahkan pupuk itu sebenarnya tidak terlalu besar. Uang terbesar keluar itu sebenarnya adalah ongkos tenaga kerja. Ya, makanya kalau kita mau telusuri lagi secara filosofis, ya sebenarnya ya sedari awal kebijakan pupuk bersubsidi ini memang belum tentu juga tepat sasarannya. Ya, mending yang disubsidi itu bukan karena pupuk itu sebenarnya kecil, ya, maksudnya tidak begitu besar sebenarnya. Benih, pupuk, segala macam itu ya terbesar itu justru di tenaga kerja. Ya, kita bisa tanya ke petani-petani desa itu, yang Bapak keluar uang terbesar itu ya bagaimana ini lahannya mau dibajak, diolah, sampai panen, di situ itu bisa sampai 60-70% itu uang yang keluar di situ. Mungkin jadi, ada juga kira-kira kalau bisa dimasukkan juga untuk sewa lahan mungkin, Pak, ya, ketika ya itu kalau petani penggarap ya, apalagi petani penggarap ya. Jadi sewa lahan plus ongkos tenaga kerja itu sebenarnya yang lebih membutuhkan intervensi daripada pupuk. Malah ini pupuk ini itu punya dampak sosial sebenarnya, karena ketergantungan jadi terlalu tinggi di pupuk kimia. Makanya ini kan karena faktor sejarah kan, histori kan, revolusi hijau dulu petani yang tadinya organik dipaksa untuk menggunakan pupuk kimia. Nah, jadi sekarang kalau mau dilakukan ya harus sebaliknya, reverse green revolution ya, membalik lagi itu revolusi bagaimana petani
yang sudah ketergantungan dengan pupuk kimia beralih ke pupuk organik. Memang wacana seperti ini sudah ada bahkan di tingkat nasional. Makanya memang bisa jadi memang ke depan itu subsidi ini akan dikurangi. Tetapi jangan lupa selama masa transisi ini yang harus dijaga. Intervensi pemerintah itu harus ada di situ. Bagaimana caranya ketika petani ini beralih dari kimia ke organik itu minimal pupuknya itu memang ada gitu. Ini kan petani ini sama seperti usaha lainnya. Mereka itu boleh berproduksi asal semua bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk berproduksi itu ada. Ya. Mereka mau produksi, ya ada benih, ada pupuk, ada tenaga kerja, ada bajak segala macam. Dan ketika sudah panen bisa dijual. Kan kunci dari usaha kan padahal di situ termasuk usaha tani itu sendiri. Ya. Gitu. Oke, baik. Tapi mungkin saya ingin garis bawahi apa yang disampaikan oleh Pak Zulham tadi berkaitan dengan sudahkah kemudian pupuk bersubsidi ini tepat sasaran? Mungkin saya konfirmasi langsung ke Ibu Rina, Bu. Kira-kira memang pupuk bersubsidi ini apa memang sudah tepat sasaran sejauh ini, Bu? Ya, sebetulnya bukan pupuk bersubsidinya yang bermasalah, Pak, tetapi di tingkat petani itu sendiri, Pak. Kami beberapa kali mewawancarai petani, bahkan dalam 1 hektar itu mereka menggunakan pupuk itu sampai 1 ton besarnya, Pak. Nah, ini kan sebetulnya yang perlu diterapkan ke petani itu adalah bagaimana memanfaatkan pupuk secara berimbang. Pada saat kapan pupuk itu butuh Ponska, pada saat kapan membutuhkan urea, ZA dan lain-lain. Nah, pada saat itu diberikan kepada tanamannya. Tetapi karena petani kita menganggap bahwa menggunakan pupuk banyak akan memberikan hasil yang banyak tidak juga disadari bahwa yaitu modal usahanya juga besar gitu dari sisi modal pembelian pupuk dan mungkin modal tenaga kerjanya. Itu yang mungkin lebih kita tekankan lagi ke petani bahwa bukan pupuknya yang bermasalah, tapi mungkin dari si petaninya sendiri bagaimana membuat analisa usahanya agar benar-benar pupuk bersubsidi itu bermanfaat dan tidak membutuhkan modal yang begitu besar gitu, Pak. Tapi kalau kita ketahui bahwa memang ada penyuluh pertanian juga, kemudian yang mereka yang kemudian memberikan katakanlah mungkin petunjuk kepada petani berkaitan dengan cara-cara mungkin penggunaan pupuk dan lain sebagainya, atau mungkin cara bertani yang kemudian bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih tetapi dengan kos pengeluaran yang justru kecil gitu, Bu. Nah, bagaimana kemudian fungsi dari penyuluh pertanian ini sendiri, Bu? Ya, sebetulnya kalau di tingkat penyuluh memang sudah sering melakukan pertemuan ke petani ya. Tetapi memang lagi-lagi kita kembali kepada si petani itu sendiri. Ada kalanya mereka menganggap toh sama saja ketika diberikan pupuk tanamannya akan hijau gitu. Nah, ini yang kemudian faktor penghambat lainnya itu tenaga kerja gitu. Misalnya pada saat mereka sudah mau memupukkan misalnya dalam hamparan yang luas, otomatis membutuhkan beberapa orang tenaga kerja, tetapi tenaga kerjanya tidak tersedia. Ya, atau mungkin modal untuk membiayai tenaga kerja itu sendiri mungkin tidak tersedia pada saat itu, sehingga itu juga kadangkala petani menganggap sekali pupuk saja dalam 1 musim itu sudah cukup toh tetap akan berbuah tanamannya gitu. Padahal kan bukan seperti itu kan, kita memberikan pupuk itu berdasarkan kebutuhan dari tanamannya gitu. Pada saat dia membutuhkan mungkin pembentukan akar, berarti kita harus NPK yang harus kita siapkan. Pada saat kita membutuhkan pertumbuhan batang dan daun, mungkin kita butuh ureanya. Nah, itu kan yang mungkin lebih kita sosialisasikan ke petani manfaat daripada pemberian pupuk itu sendiri gitu, Pak. Oke, baik, menarik memang apa yang disampaikan oleh 2 orang yang kemudian memang lebih ahli berkaitan dengan pertanian ini sendiri. Baik, dan Ibu Rina, Pak Zulham, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di Gorontalo Menyapa. Namun sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, pemirsa. Saya siap divaksin. Saya siap divaksin. Saya Tidak siap divaksin. Saya bukan saya, dia. Takut kenapa? Tak usah takut. Vaksin aman kok, nggak percaya? Ini nih, ada pernyataan langsung mengenai vaksin COVID-19.
Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan telah menjadi komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Dan menjadi tugas Badan POM untuk memastikan bahwa aspek mutu, keamanan, dan khasiat dari vaksin COVID-19 ini akan digunakan bersama para ahli di bidangnya dalam komite advisory yang mandiri. Badan POM akan mengevaluasi dan menerbitkan emergency use authorization. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama mendukung upaya pemerintah dalam program vaksinasi COVID-19. Namun perlu kita ingat bahwa kita semua harus tetap konsisten menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan terus mencuci tangan. Dengan bekerja bersama, kita dapat keluar dari krisis pandemi ini. Gimana? Sudah tidak takut kan? Ayo, sukseskan vaksin untuk memberantas COVID-19. Vaksin, saya siap! Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa dan masih membahas berkaitan dengan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi. Saya ingatkan lagi untuk Anda pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan Gorontalo Menyapa, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ini lewat fanpage kami, di streaming kami di TVRI Gorontalo TV Lolibu, dan tentunya Anda bisa melihat mungkin bukan hanya di layar TV atau layar kaca televisi Anda, tetapi juga bisa melalui smartphone Anda gitu ya. Oke, dan saya mungkin ke Pak Zulham lagi terkait dengan apa yang memang sudah disampaikan oleh Ibu Rina berkaitan dengan IRDKK dan lain sebagainya. Pak, kalau menurut pandangan dari Pak Zulham sendiri, dengan keberadaan IRDKK ini sendiri, apa kemudian ini bisa meminimalisir hal-hal yang katakan mungkin tidak kita inginkan ketika mungkin ada penyimpangan kecil dari di tingkat pengecer dan lain sebagainya. Apa kemudian dengan kehadiran IRDKK ini sendiri bisa meminimalisir hal itu, Pak? Iya. Ya, jadi memang tujuannya memang seperti itu sebenarnya. Jadi tujuan kenapa mesti dibuatkan satu sistem yang semi tertutup, katakanlah begitu. Itu supaya tidak ada penyimpangan. Jadi kan data yang tadinya hanya tulis tangan misalnya itu kan bisa saja diubah-ubah kan. Ya, terakhir itu kan ada penyimpangan itu masalah pupuk itu kalau tidak salah kemarin di Blora ya ada masalah penyelewengan itu untuk pupuk bersubsidi kan. Ya jadi memang pada dasarnya tujuannya IRDKK itu supaya jadi itu datanya itu cukup satu saja. Jadi ini kan lebih transparan sebenarnya karena semua orang jadinya bisa tahu siapa yang memang berhak untuk mendapatkan apa kan. Jadi kan datanya memang cuma ada satu di tingkat nasional dan itu tidak bisa diubah lagi sekali mereka ini kan sudah di-upload datanya apa segala macam. Kemudian ditambah dengan kartu tani. Ya, kartu tani itu kan juga gunanya supaya dia cashless kan, tidak lagi ada transaksi-transaksi yang di luar dari apa yang sudah ditentukan. Jadi memang itu tujuannya memang untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan. Ya, tapi memang namanya masa transisi itu memang kita butuh energi yang sangat besar di situ ya, utamanya ketika itu sudah berkenan karena gini, ini kan sistem yang dijaga, ini kan mulai dari pusat sampai di tingkat petani. Jadi line 1 sampai line 4 ini dijaga dengan sistem ya. Nah, tapi itu tadi
kartu tani misalnya yang hanya terdistribusi kurang lebih kalau tidak salah hanya sekitar 10-12% saat ini. Ya kita punya tugas berat bagaimana caranya menjaga supaya ini petani ini bisa tetap berproduksi sambil kartu tani dan IRDKK ini juga tetap berjalan. Jadi memang tantangannya di situ. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang RDKK kemudian beralih ke IRDKK gitu, itu elektronik. Nah, ini berarti memasukkan teknologi gitu di situ. Sementara kemudian teknologi ini katakanlah memang sangat tidak mudah untuk kemudian bisa diterima oleh khususnya dari kalangan petani ini sendiri. Bagaimana kemudian yang menjadi PR khususnya daripada penyuluh pertanian, Pak? Ya, makanya sebenarnya yang memasukkan datanya itu kan dari penyuluh kan yang untuk IRDKK. Jadi rancangan itunya RDKK-nya kan disusun bersama-sama antara penyuluh dengan petani. Kemudian akunnya itu akun untuk memasukkan data di IRDKK itu kan bukan petaninya langsung yang langsung akses. Bayangkan kalau ada kita ini sekarang ini yang terdaftar di IRDKK itu kurang lebih ada 22 juta petani. Kan bukan 22 juta petani itu yang membuka IRDKK, mereka membuat perencanaan IRDKK itu bersama dengan penyuluh. Kemudian nanti diuploadkan di akunnya, di akun untuk IRDKK itu. Jadi karena sulit kalau misalnya ini harus turun sampai ke tingkat petani ya, penetrasi internet, smartphone segala macam itu di tingkat petani itu masih sangat rendah ya. Bahkan di daerah-daerah perkota yang dekat-dekat kota saja itu petaninya berapa persen sih yang bisa mengakses smartphone segala macam, apalagi sampai mau upload di akun segala macam. Makanya ini kan dibantu oleh penyuluh. Nah, kuncinya itu adalah mendapatkan data yang akurat di tingkat petani. Ya, ini data realnya dulu ya, RDKK-nya ini. Kemudian itu dikawal untuk masuk di IRDKK. Gitu. Oke, baik. Nah, saya ke Ibu Rina. Ibu Rina, apa kemudian ini menjadi tantangan sebenarnya? Kalau kita bicara tentang teknologi, kemudian masuk kepada khususnya di tingkat petani, katakan memang tidak semua petani bisa mengakses smartphone atau mungkin wilayahnya memang terkoneksi dengan jaringan internet. Bagaimana kemudian? Apa kemudian ini menjadi tantangan tersendiri juga, Bu? Ya, baik. Terkait dengan IRDKK itu sendiri sebetulnya kami sudah memastikan bahwa pertama terkait penginputannya kan menginputnya tidak harus pada saat terkoneksi dengan internet, Pak. Jadi kita input dulu di aplikasi manualnya melalui Excel, kemudian nanti kita cari di mana tempat ada jaringan yang bagus, kemudian data IRDKK-nya kita upload di situ. Jadi tidak harus seperti online itu. Gitu ya. Tidak harus pada saat kita online di internet kemudian harus tidak. Jadi bisa kita manual dulu, kita buat di Excel-nya, kemudian nanti setelah itu kita sudah jaringannya bagus, biasanya mereka teman-teman itu menginputnya pada mulai malam gitu. Sampai tengah malam itu mungkin jaringannya agak bagus sehingga pada saat itu mereka mengupload ke dalam IRDKK-nya sehingga datanya sudah terekam, tinggal dipindahkan ke aplikasinya. Jadi sebetulnya kalau inputan itu tidak masalah, cuman memang kita mendapatkan NIK itu sedikit terkendala, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Salah satunya mungkin? Ya, salah satunya mungkin bisa jadi petani ini menggarap lebih dari 2 hektar, Pak. Seperti yang disampaikan tadi, Bu ya. Sehingga ini juga menjadi salah satu faktor. Ada juga petani yang memang sulit untuk ditemui atau mungkin pada saat ditemui yang bersangkutan ada di lahan. Itu juga menjadi faktor penghambat untuk bagaimana kita memperoleh KTP dan kartu keluarga. Karena persyaratan IRDKK KTP dan kartu keluarga. Oke, baik. Jadi mungkin bisa dicatat juga khususnya para petani yang mungkin belum terdaftar juga ya. Bisa dicatat bahwa memang untuk persyaratannya sendiri adalah kartu keluarga dan juga KTP. Ya Bu ya, jadi memang hanya 2 itu saja kemudian bisa terdaftar. Mungkin ada beberapa form yang bisa diisi Bu ya, berkaitan dengan pendaftaran ke IRDKK ini sendiri. Oke, saya ke Pak Zulham. Ini Pak Zulham salah satu kemudian akademisi yang katakanlah lulusan dari luar negeri ya, dari Amerika Pak ya. Amerika. Nah, bagaimana kemudian dari Pak Zulham sendiri melihat apakah ada sesungguhnya inovasi yang kemudian bisa dibawa ketika Pak Zulham studi di luar negeri dan kemudian inovasi-inovasi pertanian yang bisa dibawa ke Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo Pak? Atau mungkin ada regulasi di sana yang kemudian bisa diterapkan juga di Indonesia, khususnya di Provinsi Gorontalo? Ya, kalau secara kultur itu kan memang beda ya. Jadi kalau di
kita di Indonesia ini seperti saya katakan tadi jumlah petani itu ada 22 juta ya. Kalau di sana kan 2 juta saja petaninya, tapi kaya-kaya. Oke. Ya, jadi lebih gampang, lebih simpel untuk bisa lakukan pendataan apa segala macam. Memang tantangan terbesar kita di Indonesia itu adalah karena jumlah petani itu yang banyak sekali dan dia beragam. Jadi gini, petani di Indonesia itu kan bukan cuma pemilik lahan, ada juga yang penggarap, ada juga yang buruh tani. Meskipun mungkin kalau di Gorontalo tidak sebanyak di Jawa ya, kalau yang buruh, tapi yang penggarap ini kan yang banyak sekali ya. Nah, ini yang memang bagaimana inovasi-inovasi pertanian itu bisa menyentuh di petani-petani penggarap. Nah, karena memang salah satu tantangannya itu kan cost-nya itu tinggi ketika mereka melakukan penanaman. Sementara di sisi lain kalau kita melakukan input teknologi yang tinggi yang menggantikan tenaga kerja, itu jadi tantangan tersendiri lagi. Jadi ongkos kerja turun karena diganti oleh mesin, tapi petani-petani penggarap atau buruh tani ini banyak kan kehilangan pendapatan ya. Nah, jadi memang inovasi pertanian itu penting ya, tapi juga harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ya. Kalau kita mungkin lebih banyak inovasi pertanian itu ke bagaimana caranya itu kayak teknologi tepat guna. Jadi bisa dilakukan misalnya oleh petani yang modalnya tidak begitu banyak misalnya ya. Ya mungkin juga termasuk pupuk ya. Bagaimana caranya menghasilkan pupuk organik dengan cara yang mudah, melakukan kompos misalnya dari hasil peternakan. Saya pikir itu jauh lebih penting untuk diterapkan. Jadi kalau kita hubungkan kembali dengan masalah pupuk kimia ya mungkin bagaimana caranya kita bisa mendorong petani supaya bisa menghasilkan pupuk organik sendiri secara mandiri. Baik. Oke. Nah, kita masuk ke segmen terakhir. Mungkin saya ke Ibu Rina, kira-kira ada yang ingin disampaikan khususnya kepada petani di Provinsi Gorontalo, Bu, silakan. Baik, terkait dengan IRDKK sendiri, Pak, kami sangat berharap kepada Bapak dan Ibu petani yang mungkin mendengarkan informasi ini, maka untuk saat ini mungkin bisa menyiapkan KTP dan kartu keluarga sehingga pada saat dibuka aplikasinya Bapak Ibu petani yang tidak terdaftar dalam aplikasi IRDKK bisa diinputkan oleh petugas yang ada di wilayah masing-masing, karena yang bertugas itu menginput IRDKK-nya itu adalah ada di tingkat kecamatan. Jadi kami sudah menunjuk siapa-siapa yang bertugas untuk menginput data petani itu ke aplikasi IRDKK-nya. Oke, baik, itu saja mungkin yang disampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Rina yang sudah hadir bersama kami di sini. Pak Zulam, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Dan kita berharap memang apa saja langkah yang sudah dilakukan dan juga inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Gorontalo ini bisa memberikan kesejahteraan lebih khususnya kepada para petani yang ada di Provinsi Gorontalo. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan Gorontalo Menyapa. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.